Kok bisa Declan Rice segacor ini di Arsenal? Didukung jadi kapten baru Arsenal, Declan Rice sebut Odegaard kapten terbaik untuk The Gunners. PSG sempat ingin rekrut Mikel Arteta dari Arsenal sebagai manajer. PSG ke final Liga Champions usai singkirkan Arsenal. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Kok bisa Declan Rice segacor ini di Arsenal? Declan Rice terus menunjukkan perkembangan pesat musim ini dengan catatan 8 gol dan 11 assist untuk Arsenal. Performa gemilangnya pun menarik perhatian legenda The Gunners Patrick Vieira. Vieira memberikan pujian khusus kepada Mikel Arteta atas keputusannya mengubah peran Rice di lapangan. Gelandang Inggris itu kini lebih sering bermain sebagai gelandang serang nomor 8 alih-alih bertahan. Kebebasan posisi ini terlihat jelas saat Rice mencetak 2 gol lewat tendangan bebas melawan Real Madrid di perempat final Liga Champions. Vieira mengaku sangat menikmati permainan Rice musim ini. Patrick Vieira menilai perubahan posisi Rice dari gelandang bertahan ke gelandang serang merupakan keputusan brilian Arteta. Peran baru ini memungkinkan Rice lebih sering masuk ke kotak penalti dan mencetak gol. Legenda Arsenal itu menekankan bahwa karakter fisik Rice yang kuat sangat cocok dengan peran box to box. Kebebasan bergerak ke depan membuat kontribusinya di lini serang semakin efektif. Saya tidak suka membandingkan karena setiap pemain punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi semua ini berawal dari sang manajer, Mikel Arteta, ujar Vieira. Dia mengubah Rice dari gelandang bertahan menjadi lebih ke peran nomor 8. Saya rasa Arteta melihat sisi fisiknya yang cocok untuk berlari dari satu lini ke lini lainnya dan masuk ke area gawang lawan. Tambahnya, didukung jadi kapten baru Arsenal, Declan Rice sebut Odegaard kapten terbaik untuk The Gunners. Martin Odegaard kembali menjadi sorotan setelah performanya di musim ini dinilai kurang memuaskan. Beberapa pihak bahkan menyarankan Mikel Arteta untuk mencabut ban kapten dari gelandang asal Norwegia itu. Mantan bintang Liverpool Mark Lawrenson termasuk yang vokal meminta Odegaard dicopot dari jabatan kapten. Menurutnya hal itu bisa membantu Odegaard fokus meningkatkan performanya di lapangan. Ban kapten harus dicabut dari Martin Odegaard agar dia bisa kembali fokus pada permainannya. Kita tahu dia pemain bagus tapi musim ini penampilannya hanya 6 dari 10. Ujar Lawrenson. Jika Declan Rice yang diberi ban kapten, saya yakin itu tidak akan mempengaruhi permainannya. Apalagi dia pernah jadi kapten di West Ham. Saya akan memberikannya ke Rice agar Odegaard bisa lebih fokus, tambah Lawrenson. Rice menegaskan bahwa Odegaard tetap pemimpin yang ideal bagi Arsenal. Ia meyakini sang kapten bisa bangkit dan membuktikan kualitasnya di laga-laga besar. Menurut Rice, Odegaard adalah sosok yang dihormati di ruang ganti karena dedikasinya. Gelandang Inggris itu juga memuji gaya hidup dan kepemimpinan Odegaard di belakang layar. Semua pemain pernah mengalami masa sulit termasuk saya, tapi Odegaard bisa tampil bagus di momen besar dan saya yakin dia akan membuktikannya, kata Rice. Rice mengaku tidak ingin ada kapten lain selain Odegaard. Pernyataan ini sekaligus menepis segala spekulasi tentang pergantian pemegang ban armband. Dia pemimpin kami, menggerakkan tim dan berbicara dengan tegas. Dia luar biasa. Dan saya yakin semua pemain setuju dia tetap kapten kami, tegas Rice. PSG sempat ingin rekrut Mikel Arteta dari Arsenal sebagai manajer. Media Perancis L'Equipe merilis berita menghebohkan menjelang laga leg kedua semifinal Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan Arsenal pada Kamis 8 Mei dini hari waktu Indonesia Barat ini. Mereka mengungkapkan bahwa PSG sempat mempertimbangkan nama Mikel Arteta sebagai manajer belum lama ini. Laporan dari L'Equipe itu mengklaim bahwa usai memecat Christophe Galtier pada musim panas 2023, PSG menyusun daftar kandidat pelatih baru dan ada nama Arteta di daftar tersebut. Bos Arsenal itu pernah menjadi pemain PSG dengan status pinjaman pada musim 2001-2002. Pada akhirnya, Les Parisiens memutuskan untuk menunjuk Luis Enrique dan ia diambang membimbing PSG meraih quadruple andai mereka menjuarai Liga Champions dan Coupe de France.
Nama Arteta memang dikabarkan termasuk dalam daftar akhir kandidat pelatih dan ia dihormati oleh beberapa petinggi QSI atau grup pemilik PSG berkat statusnya sebagai bekas pemain. Akan tetapi, pembahasan pencalonan tidak pernah berkembang melewati tahap diskusi awal. Sejak saat itu, narasumber dari pihak klub membantah klaim adanya minat serius dan bersikeras bahwa Luis Enrique selalu menjadi kandidat utama. PSG ke final Liga Champions usai singkirkan Arsenal. Paris Saint-Germain berhasil mengalahkan Arsenal 2-1 di leg kedua semifinal Liga Champions. Hasil ini membawa Les Parisiens ke final dengan agregat 3-1. PSG versus Arsenal berlangsung di Parc des Princes Kamis 8 Mei 2025 dini hari, waktu Indonesia Barat. Tuan rumah laga memulai dengan keunggulan agregat 1-0 dari hasil leg pertama. PSG berhasil memimpin 1-0 di menit ke-27 lewat Fabian Ruiz. Skor kemudian diperbesar 2-0 oleh Achraf Hakimi di menit ke-72. Bukayo Saka memperkecil kekalahan Arsenal menjadi 1-2 di menit ke-76. Alhasil, PSG ke final dengan kemenangan agregat 3-1. PSG bertemu Inter Milan di laga final. Nerazzurri melaju setelah mendepak Barcelona dengan agregat 7-6. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!